Mandonya terbang gini, deng. Nah, waktu mandonya terbang gini, ingat, jangan keliru ngomong doa, betul? Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh kutuk, roh gelap, keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Sudahkah sahabat memahami doa dengan benar? Doa yang berkenan di hadapan Tuhan, doa yang mengandung kuasa, doa yang membuat iblis ketar-ketir. Mari kita belajar dengan benar bersama hambanya, Evangelis Daud Tori. Semoga memberkati. Nah, ada orang tanya sama saya, kenapa Pak Daud? Ada orang usir setan, tidak keluar-keluar. Karena salah ucap. Apa doa di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus? Apa bedanya? Ada. Demi nama Yesus adalah doa untuk perang. Apa saudara? Doa untuk apa saudara? Perang. Untuk mengusir setan. Maka Alkitab berkata, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Tapi doa permohonan, doa untuk minta pada Tuhan, minta lawatan Tuhan, kehendak Tuhan, dan rencana Tuhan, itu di dalam nama Yesus. Artinya dalam kehendak Tuhan. Ini semua, dalam kehendak Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Dalam pelindungan Tuhan. Dalam benteng Tuhan. Dalam nama Yesus. Nah kalau doa makan, demi nama Yesus, itu perang sama nasi. Harusnya apa? Berkati makanan, minuman ini, sucikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ngusir setan, dalam nama Yesus. Setannya yang bingung. Masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam kehendak Tuhan. Beda. Maka dalam Alkitab berkata Injil Yohanes, mintalah di dalam namaku. Artinya itu permohonan. Permintaan. Kekuatan. Perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kali saya itu ada seorang teman, dia ngomong saya, Pak Daud. Dia dekat dengan seorang jenderal bintang 4 gitu. Pak Daud dulu kan punya ilmu menghilang. Masa ilmu hilang semua? Ya, repotnya itu kalau orang masih menganggap kita sakti, itu yang susah. Dada. Saya ngomong, ilmu saya udah hilang. Ya memang dulu saya punya ilmu menghilang. Kalau itu menghilang gimana? Orang tidak bisa lihat kita lihat mereka. Oh gitu Pak Daud, oh iya. Bener Dada. Suatu kali saya ditelepon. Waktu itu saya mau khotbah di tempatnya Michael ini. Di mana Michael ya? Sini ya? Di sini. Waktu mau khotbah di gereja sini, malamnya ditelepon. Sama Pas Pampres waktu itu. Dari istana adalah. Pak Daud, ini dapat perintah kode sandi ini nih. Pak Daud diminta untuk segera cabut berangkat ke Jakarta. Ada apa? Jenderal berpesan, kalau Pak Daud tidak mendampingi dia tidak berangkat. Dia minta Pak Daud harus mendampingi dia. Untuk apa? Pengamanan PAM VVIP, pengamanan elit. Yaudah, oke. Saya ngomong ke Michael, Mike, aku udah jadi khotbah, kami khotbah. Berangkat langsung dari Surabaya ke Jakarta. Nah itu dari BIN beritahu, Badan Intelijen Negara beritahu, terus posisi bagaimana? Peta perjalanan gini-gini. Dikepung. Ini demo semua Pak. Wah, jenderal di demo ya? Oh iya gini. Teman saya yang di samping ngomong, Pak Daud kan dulu punya ilmu menghilang. Bisa enggak menghilangkan? Wah ini yang susah. Kalau dianggap sakti. Saya ngomong, aduh gimana ini ya? Tapi saya masih ingat, kalau setan bisa melakukan, apalagi Tuhan. Ada satu hal, saya masih ingat kata-kata guru saya. Senjata yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi di dalam dirimu. Selama engkau punya keyakinan, engkau punya harapan, itulah senjata terkuat. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan pasti selamatkan hidup saya. Dan Tuhan tidak permalukan. Saya ngomong sama jenderal siapin pesawat jet di sini. Oke, terus
Tapi tidak boleh ada yang tahu jenderal datang. Oke, siap gini. Daud, sekarang kuncinya kamu. Kamu kan rajanya setan, gitu dah. Nah, wah, kamu kan rajanya setan. Wah, bisa melakukan keajaiban. Nah. Ini dikepung semua. Nah, dari BIN beritahu, dari Badan Intelijen Sandi Negara beritahu semua. Berangkat atau tidak, sekarang tergantung kamu. Kamu adalah elang, terbang, melihat posisi. Kemampuan melihat masa depan. Saya percaya kamu bisa punya kemampuan melihat masa depan. Supranatural. Baik. Jenderal percaya sama saya? Percaya. Jam 1:30, jam 2 berangkat. Saya bahasa roh. Saya sampai ke Halim. Beritahu dari intelijen, Badan Intelijen beritahu, Pak Daud, posisi dikepung, pendemo udah demo di depan dan jenderal di demo. Oke, tugasmu adalah meloloskan. Ya udah, tenang aja. Itu sampai Halim, saya doa gini, ingat, jangan sampai keliru ngomong. Ini semua dalam nama Yesus. Ini semua dalam nama Yesus. Aku percaya kekuatan Tuhan. Dan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupku. Dalam nama Tuhan, Yesus. Ingat, bukan ngusir setan ini, Dara. Bukan apa, Dara? Bukan ngusir apa? Tapi meminta apa? Kuasa. Aku mohon kuasa Tuhan mengalir dalam hidupku. Dan kehendak Tuhan jadi dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, butakan mata mereka. Jalan, langsung jalan. Jalan di samping mereka. Tidak kelihatan, Dara. Sampai pesawat, Halim, bless. Kejet, des, pramugari, siap, semua, hormat semua, masuk. Sang teman saya ngomong gini, Daud, kamu masih punya ilmu menghilang ya? Saya ngomong, tenang aja. Apa yang saya rasakan waktu itu? Waktu saya doa, demi nama Yesus, butakan mata mereka. Itu kan di mobil, Dara. Ada suatu aliran listrik mengalir dalam tubuh saya. Nggak kelihatan semua ada. Jalan, Dara. Ingat, Dara. Kalau perang harus apa? Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau minta permohonan dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kali itu perang Sampit. Perang Dayak Madura. Bunuh-bunuhan di situ, Dara. Orang Madura dilindungi sama Brimob apa. Tiba-tiba kepala hilang semua. Adalah. Itu kejadian Sampit. Merajalela sampai ada di Palangkaraya. Palangkaraya itu Pansus Dayak sudah untuk siap perang melawan Madura. Saudara, tapi saya malah diundang KKR. Orang bunuh-bunuhan saya ikut malah jadi pembicara KKR. Waduh, karena mereka makanya orang yang anggap sakti itu yang susah. Mereka ngomong, Pak Dekon tukang santet pasti sakti gitu lah. Waduh, ini repot. Begitu saya sampai, judulnya apa? Mantan dukun santet. Otomatis yang orang-orang Dayak ini, yang sudah bawa mando-mando ini ngelihat dukun santet nih. Gitu. Mereka tuh waktu ngejar Madura berhenti dulu ikut KKR. Waduh, ikut KKR gara-gara itu. Dan waktu itu asap tebel. Kan ada kebakaran, asap tebel. Jadi saya khotbah di atas asap. Wah, seminar. Nah, ingat, sebelum doa ngusir setan, doa peperangan, harus ada namanya doa perlindungan. Apa, saudara? Nah, doa perlindungan itu beda, saudara. Doanya gini, saudara. Aku percaya dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu, dalam rencanamu, dan dalam kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Dalam nama Yesus, aku dalam perlindungan-Mu. Saya doa seperti itu. Itu namanya
doa jelas, jangan kalau sudah ngusir setan, dalam nama Yesus setan keluar. Setannya bingung, aku masuk rencana Tuhan berarti ini. Bingung, jelas saudara. Arti dalam itu dalam kehendak, dalam kuasa, dalam pelindungan, dalam kuasa yang mengalir. Beda. Kalau ngusir setan itu demi nama Tuhan Yesus. Ingat dalam kitab Hakim-Hakim, pedang demi nama Tuhan, demi Gideon. Kan kalau orang perang melawan negara lain, bukan ngomong, dalam negara kita, ya perang dewi-dewi di dalam, saudara. Jelas, saudara? Harus ngomong apa? Demi. Apa, saudara? Apa, saudara? Demi. Saudara. Demi negara kita. Saya berperang, gitu, saudara. Bukan berkata, di dalam negara kita. Ya pemberontakan di dalam, betul, saudara. Beda, saudara. Jadi saudara harus membedakan antara doa dalam dan apa, saudara? Demi. Saudara. Nah, waktu itu saya doa dalam kuasa Yesus Kristus, dalam kekuatan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam benteng Tuhan, dalam kuasa darah Yesus. Membenteng hidupku di dalam nama Yesus. Nah, tiba-tiba kepala Pansus Dayak itu di Palangkaraya ada. Makanya saya selama ini kalau saya khotbah di daerah Kalimantan pasti penuh semua. Karena apa? Karena dulu leluhur mereka, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, itu tahu siapa saya dan pernah berhadapan dengan saya. Adalah. Mandonya tiba-tiba terbang gini. Adalah. Itu di asap itu terbang gini. Adalah. Dan orang bisa ngeliat. Adalah. Mando terbang itu memang ada. Terbang gini. Itu brimob menjaga aja, tek, kepala hilang semua, putus. Adalah. Mandonya terbang gini, deng. Nah, waktu mandonya terbang gini, ingat, jangan keliru ngomong doa. Betul? Betul? Ini bukan dalam, tapi saudara, demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh kutuk, roh gelap, keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Mandonya jatuh di depan banyak orang. Jatuh banyak orang. Itu langsung anggotanya semua, berdiri semua Mbak Mando gini. Wah, dalam hati saya, tamatlah hidup saya. Satu orang langsung banyak segitu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Begitu kepalanya kalah, jatuh mandonya, mereka datang, Pak saya mau bertobat. Gitu saudara. Saya doa ini lemes. Itu waktu saya masih muda dulu, waktu itu saya belum menikah. Saudara. Kenapa? Dalam hati, wah tamatlah saya itu ya. Kenapa? Mereka berdiri semua. Kepalanya kalah, akhirnya saya tahu, waduh ini dia kalah, ini mau ngeroyok. Kan gitu dah. Nah waktu Mbak Mando semua berdiri gini semua, langsung minta doa. Terusan saya ngomong, apa permintaan Pak Daud untuk kami laksanakan? Saya minta jangan ada perang lagi, pertempuran di sini. Damai. Sampai sekarang Palangkaraya damai. Hanya cukup mengalahkan satu orang aja. Nah, tapi waktu itu saya berpikir, waduh, ini bangkit semua, berdiri orang Dayak semua adalah. Mando panah. Tapi saya waktu itu ditanya, kamu takut enggak Pak Daud? Enggak. Karena saya begini, mati itu ada jadwalnya. Kalau kita belum waktunya mati, jatuh dari pesawat, tembak kanan kiri, tidak mati, hanya setengah. Tapi kalau kita sudah waktunya mati, gosok gigi, keselak odol, mati dah. Saya percaya itu aja. Nah, jadi ingat. Nah, kalau doa minyak urapan gimana? Nah, ada suatu kali pengusaha minta tolong saya. Udah berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Ngusir setan di rumah itu enggak keluar-keluar. Dia punya inisiatif, apa terjadi? Setiap pintu-pintu rumahnya dikasih Alkitab semua. Jadi setan lewat suruh baca perenungan. Karena dia udah bingung gimana caranya lagi. Kenapa? Karena salah doa. Dia ngomong doanya apa? Dalam nama. Ingat, dalam nama. Yesus berkata apa? Mintalah di dalam namaku. Itu bukan untuk ngusir.
Untuk mengusir setan, Injil Markus, mereka mengusir setan demi namaku. Amin. Betul? Nah, kalau orang sakit, bukan masalah sakit setan. Penatua hendaklah mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan. Tapi kalau sakit kena setan, demi nama Tuhan Yesus. Ada bedanya, saudara. Kayak itu bukan kasus setan, penyakit ambeien misalnya. Atau stroke. Nah, dalam nama Tuhan Yesus. Karena bukan masalah kalau itu kuasa gelap setan, itu demi nama Tuhan Yesus. Artinya aku percaya dalam kuasa darah Yesus mengalir menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan minyak. Pengusaha tanya sama saya, Pak kenapa nih udah berkali-kali usir. Udah keluar. Tak kasih minyak. Nggak bisa keluar. Nah Bapak doanya keliru mungkin. Nah, coba sekarang doanya gimana? Coba saya doanya untuk ini. Dalam nama Yesus setan keluar. Lah setannya masuk rencana Tuhan. Benar? Ingat, salah Bapak. Alkitab berkata demi nama Tuhan Yesus. Nah kalau doa untuk minyak urapan seperti ini saudara. Ini semua. Darah Yesus. Ini semua. Darah Yesus. Sucikan minyak ini. Darah Yesus. Berkati minyak ini. Menjadi minyak yang kudus. Meterai yang kudus. Menjadi benteng yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat. Minyak ini supaya ada kuasa. Bukan doa demi darah, tapi di dalam nama Yesus. Ini semua di dalam nama Yesus. Artinya apa? Dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam kuasa Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan Tuhan kita. Sahabat khotbah populer. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, saya pikir jelas mengenai perbedaan doa dalam nama Yesus dengan doa demi nama Yesus. Ini memiliki konteks yang berbeda, sehingga penggunaannya juga berbeda. Tapi yang paling penting menurut saya, bukanlah sekedar demi Yesus Kristus atau dalam nama Yesus Kristus. Tapi yang paling penting adalah, apakah kita berdoa dengan hati yang tulus? Apakah kita berdoa dengan iman yang teguh, sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena doa itu bukan sekedar kalimat atau ucapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Harus disertai dengan kualitas, sahabat. Jadi doa yang paling berkenan sebenarnya, selain kata-katanya benar, tapi harus disertai dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Dan hubungan dengan Tuhan itu juga menjadi alat penting sehingga doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan pertimbangkan siapa yang berdoa. Jangan nanti seperti anak-anak Sekewa. Mereka mendengarkan Paulus berdoa dan mereka mempraktikkan doa tersebut kepada orang yang sedang diserang setan. Alhasil, anak-anak Sekewa diserang oleh iblis, dicabik-cabik dan mereka lari terbirit-birit. Kenapa waktu itu doa itu tidak berkuasa? Tidak membuat iblis ketar-ketir. Jawabannya adalah anak-anak Sekewa berdoa dengan motivasi mencoba-coba. Tidak sungguh-sungguh. Artinya doa tanpa hati yang tulus dan iman yang teguh. Kalau masalah doa, semua orang bisa doa. Tapi yang jadi pertanyaannya, siapa yang berdoa itu? Apakah anak Tuhan yang setia? Apakah anak Tuhan yang mempunyai hubungan spesial dengan Tuhan? Apakah anak Tuhan yang berdoa itu adalah anak Tuhan yang penuh dengan iman? Bukan sekedar berdoa atau bukan sekedar beragama Kristen. Karena siapapun bisa berdoa.
doa orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan itu tidak ada gunanya, tidak mengandung kuasa. Jadi jangan bangga kalau hanya sekedar agamanya Kristen, tapi harus disertai dengan bekal yang cukup. Tulus beriman, bila perlu ditambah dengan doa puasa. Tatkala kita berhadapan dengan kuasa gelap, maka iblis akan takut dengan doa yang seperti ini. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu masih baru-baru pelayanan gitu. Jadi ada anak Tuhan yang kerasukan. Dia Kristen, tapi kok bisa kerasukan ya? Gitu. Lalu dia punya pacar, membawa pacarnya yang kerasukan itu kepada kita. Dan dia minta tolong. Lalu kita mendoakan, saya dengan 2 teman saya hamba Tuhan juga. Kita doakan. Bertanya-tanya sedikit, ternyata perempuan yang kerasukan ini itu dirasuki oleh kuasa gelap yang ingin menghancurkan pacarnya. Seperti itu. Dan dia kambuh setiap malam. Kadang-kadang juga dia bawa senjata tajam. Sehingga pacarnya ketakutan. Dan akhirnya pacarnya memberikan informasi dan meminta tolong kepada kita. Setelah kita bertanya-tanya secara singkat, langsung kita angkat satu pujian. Dan saya pada saat itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Langsung tengking dia. Hai setan, aku perintahkan engkau keluar demi nama Tuhan Yesus. Keluar dia. Tidak butuh waktu lama. Langsung anak tersebut langsung pingsan begitu. Kita kasih air, kita usapkan ke mukanya, langsung dia terjaga. Dan kita tanya, apa yang terjadi? Dia bilang tidak tahu apa-apa. Lalu kita kasih tahu, kamu tadi kerasukan. Kamu berbicara begini begitu tentang kuasa gelap yang ada dalam dirimu. Itu. Dan akhirnya anaknya kita bimbing untuk terima Yesus. Supaya dia terima Yesus, lahir baru, dan ada Yesus dalam dirinya, dan dia nantinya memiliki iman yang teguh. Supaya iblis tidak bisa merasuki dia lagi. Setahu saya, dan ini juga iman saya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada Roh Kudus, sudah terima Yesus sungguh-sungguh, pasti tidak bisa dirasuki. Kalau bisa dirasuki, nah ini dia adalah Kristen KTP. Karena hanya Kristen KTP yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Orang yang bertobat terima Yesus lahir baru, dia akan mengalami peran Roh Kudus yang sangat dahsyat, dan ini mengarah kepada karya keselamatan juga. Yang pertama, Roh Kudus itu akan mendiami dirinya atau tinggal dalam dirinya. Yang kedua, Roh Kudus itu akan memeteraikan, membaptiskan, memenuhi itu, dan melahirkan kembali. Dan karya ini tidak main-main. Tuh. Jadi yang paling penting itu bukan sekedar kata-kata, isi doa. Karena siapapun bisa seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kamu punya iman yang teguh kepada Tuhan atau tidak. Kalau tidak, percuma berdoa. Dan iblis pun tertawa mendengar doa kita. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Mari pastikan hati kita tulus, iman kita teguh,
sungguh-sungguh punya pengharapan kepada Tuhan dan berdoalah, maka sahabat akan melihat karya Tuhan yang dahsyat, karya Tuhan yang spektakuler, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan setan-setan akan kabur dan lari meninggalkan orang yang dirasukinya. Dan selalulah minta pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Karena iblis terus bekerja keras, mencari celah. Kalau dia nggak bisa jatuhkan orang dengan cara merasuki, dengan cara mengendalikan dari dalam tubuhnya, dia akan bekerja dari luar tubuh orang tersebut. Ini juga lebih fatal. Kalau dia bekerja dari luar tubuh orang, dia bisa menggoda di segala medan. Contoh, dia bisa bergerak di medan keluarga. Keluarga kita dihasut, keluarga kita digoda untuk memicu perkelahian, memancing-mancing perkelahian. Itu. Kalau kita bisa menang dalam keluarga, terus kita bangun untuk kemuliaan nama Tuhan, dia akan pindah medan juga. Mungkin di pekerjaan, dia akan goda kita untuk angkat telur atau munafik di depan pimpinan supaya terlihat baik, tapi motivasi kita jabatan dan kenaikan gaji. Dan orang sering gara-gara pekerjaan jadi lupa Tuhan dan menyingkirkan bawahan atau menyingkirkan temannya supaya dia naik. Ini kan jelek, ya. Tapi kalau kita bisa tulus dalam pekerjaan, fokus bekerja dengan baik, tidak gila jabatan, tidak gila gaji, fokus saja, pasti Tuhan akan angkat. Itu, ya. Gak usah pakai topeng, ya. Itu dia. Gak usah muka tembok kepada pimpinan. Bekerjalah sebaik mungkin, setulus mungkin. Pasti Tuhan akan angkat orang yang seperti ini. Nah, kalau kita bisa menang di tempat pekerjaan, dia juga akan goda kita di medan yang lain, misalnya tempat pelayanan. Dia akan buat kita menjadi orang yang dikagumi banyak orang, supaya kita jadi sombong rohani kan. Mentang-mentang kita dipuji-puji pelayanannya, jadi sombong rohani, merasa orang yang paling rohani dari orang lain. Itu juga bahaya. Ya, kalau merasa paling rohani dari orang yang lain, ini berpotensi untuk sombong. Lebih baik kita bilang, aku ini hanyalah seorang hamba alat. Hanya dia yang dipermuliakan. Semakin banyak pujian, kembalikan kepada Tuhan. Itu. Karena pujian bisa menjebak kita, membuat kepala kita besar. Hati-hati, ya. Kesombongan ini yang membuat Lucifer jatuh dalam dosa, iblis jatuh dalam dosa. Seperti itu. Jadi semakin kita banyak pelayanan, harus semakin humble, semakin menurunkan ego. Itu kalau ada orang puji, ini semua karena Tuhan, ya. Pelayanan, jangan selalu berpikir tentang money. Kalau nggak dapat money, PK, nggak mau pelayanan, nggak bersemangat. Kalau dapat, semangat dia. Saya pernah mengundang hamba Tuhan untuk berkhotbah di komunitas rohani kita. Saya telepon, Pak, bisa khotbah di tempat kami tanggal sekian, jam sekian. Dia bilang bisa. Oke, Pak, siapkan materinya. Dia bilang iya. Terus beberapa hari kemudian dia WA, dia tanya, kira-kira berapa PK-nya? Saya kaget. Sebenarnya kalau pertanyaan itu diperhalus, mungkin saya bisa mengerti gitu kan. Ini enggak vulgar, langsung berapa PK-nya. Langsung saya bilang, kita siapkan 500.000 Pak untuk pembicara. Langsung dibilang,
oke. Nah, pembicara ini pembicara lokal, artinya dekat dengan tempat pelayanan kita. Jadi 500.000 itu sebenarnya sudah termasuk tinggi untuk transportasi. Begitu saya bilang 500.000, dia bilang oke. Kalau seandainya saya bilang, maaf Pak, kami tidak punya kas, jadi kami hanya menyediakan makanan, apakah hamba Tuhan ini akan datang? Itu pertanyaan saya. Tapi karena kami menghargai hamba Tuhan, kami siapkan 500.000. Seperti itu. Jadi ini pelajaran. Di hati saya kurang sejahtera sebenarnya. Tapi karena sudah diundang, kita butuh pengkhotbah, akhirnya saya evaluasi diri, introspeksi diri. Saya tidak mau menghakimi, gitu kan, urusan dia dengan Tuhan, apa motif dia pelayanan. Yang penting dia siap, oke, kita undang, silakan pelayanan. Begitu. Tapi di hati kecil saya ini menjadi bahan evaluasi. Karena ungkapan seperti itu bisa menimbulkan berbagai tafsiran negatif. Ya. Lebih baik kalau diundang pelayanan tidak usah bertanya PK-nya berapa. Ya. Percaya saja Tuhan pasti perhitungkan dan Tuhan pasti tolong. Ya, setahu saya gereja-gereja tidak akan mungkin tutup mata untuk berkat bagi hamba Tuhan yang pelayanan. Itu dia. Jadi, sahabat khotbah populer, mari lebih baik lagi dalam Tuhan. Memang progres atau pertumbuhan itu tidaklah sempurna. Ada tahapan, ya, tetapi biarlah grafiknya semakin hari semakin naik, semakin hari semakin naik, semakin dewasa, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berkata-kata, dewasa dalam bertindak. Dengan cara inilah Bapa di sorga, Tuhan Yesus dipermuliakan dalam pelayanan kita, dan iblis akan dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati.